Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Kasumawati, calon guru penggerak Kabupaten Batu Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Refleksi kritis filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang pada prosesnya dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Untuk dapat menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi kunci utama sebagai jalan pencapaiannya. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yang berarti pendidik hanyalah dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, guru dianalogikan sebagai petani atau tukang kebun, yang tugasnya adalah untuk menyemai bibit-bibit tanaman, kemudian memeliharanya dan memberikan perawatan dengan baik pada lahan yang sudah disediakan. Meskipun bibit tanaman yang kurang baik atau tidak berkualitas, jika ditanam di tanah yang subur, cukup mendapat sinar matahari dan mendapat pengairan yang baik, serta mendapat perhatian dan perawatan dari Pak Tani, maka bibit itu dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Ini berarti setiap anak berpotensi untuk dapat mengembangkan segala kemampuan yang dimilikinya. Jika kita sebagai guru dapat menyediakan tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar, sehingga anak dapat bertumbuh sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Dalam proses menuntun anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dapat memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya. Termasuk anak dapat mencontoh budaya lain selain kebudayaannya, tetapi harus dapat memilih dan memilah menyesuaikan dengan kultur budaya yang dimiliki anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengkolaborasikan kodrat alam dan kodrat zaman dalam melakukan pembaharuan terpadu atas segala kepentingan anak, baik mengenai pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya. Semuanya hendaknya berdasarkan kepada dasar dan asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Pentingnya penguasaan kemampuan abad 21 yang mesti dikuasai oleh anak sesuai dengan kodrat zamannya, namun tetap harus memperhatikan bahwa pengaruh dari luar atau ilmu pengetahuan dan teknologi tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Untuk dapat melatih pendidikan sosial dan karakter yang baik bagi anak, itu terjadi di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak, atau alam membentuk watak individu, di mana dalam keluarga anak mendapat tauladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter anak. Kata Ki Hajar Dewantara, setiap rumah adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah lebih mengarah kepada memerdekakan manusia dalam hal cara berpikir, mengambil keputusan, bermartabat, dan mempunyai mental demokratif.
karena sebenarnya sistem pendidikan itu harus mampu bersifat mengasuh, melindungi, dan meneladani. Dasar penting dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah adanya persamaan persepsi antara pemimpin pendidikan tentang arti mendidik, bahwa mendidik itu bersifat humanisasi yang berarti memberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman di mana anak berada. Dengan adanya pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan derajat hidup manusia ke yang lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan dapat dimulai dari setiap rumah atau keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah yang diumpamakan sebagai taman bagi peserta didik. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia serta konteks pendidikan di sekolah saya adalah secara umum, pendidikan di Indonesia sudah mengakomodir kebutuhan siswa dalam belajar. Tujuan pendidikan dan proses pembelajarannya sudah dipusatkan kepada siswa. Namun, masih banyak guru yang belum memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk dapat mengembangkan segala potensi, bakat, minat, dan gaya belajar siswa yang terbelenggu dengan tujuan pencapaian kurikulum yang sudah ditetapkan dan ditargetkan, tanpa memikirkan keberagaman serta individu yang mempunyai perbedaan kebutuhan layanan pendidikan agar semua potensi yang dimiliki dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Saya merasa sudah melaksanakan sebagian dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru, tetapi tidak secara keseluruhan saya lakukan. Misalnya, dari sekian banyak mata pelajaran dan kompetensi yang harus dimiliki siswa, sesekali saya melakukan hal yang saya anggap siswa dapat menguasai setiap materi pelajaran dengan cara yang berbeda. Saya memodifikasi jalannya pembelajaran agar menjadi kontekstual dengan lingkungan siswa, serta siswa senang dan tidak tertekan dengan segala target yang ingin dicapai kurikulum. Saya selalu menanyakan kepada siswa apakah yang saya lakukan sudah sesuai dengan keinginan mereka, atau saya akan menanyakan kepada siswa mereka ingin belajar seperti apa, atau mereka atau siswa saya mempunyai cara lain dalam belajar agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan serta menjadi lebih berarti bagi siswa saya. Manfaat yang saya harapkan dari mempelajari modul ini adalah adanya kolaborasi antara sesama calon guru penggerak dalam memahami dan mengimplementasikan materi yang ada dalam modul pada aksi nyata sebagai guru penggerak dan melakukan perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran agar tercapai merdeka belajar bagi siswa dan pencapaian student well-being. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia.